Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali memakan korban. 2 orang pekerja proyek jembatan di Sungai Brasa ditemukan tewas terbakar. YouTuber Muhammad Kece dinilai Majelis Ulama Indonesia telah menistakan agama. Dalam video yang diunggahnya, ia kerap berceramah yang berisi ujaran kebencian dan menghina simbol agama. Pentolan Indonesia Idol Winda Fiska urung divaksin COVID-19. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunis. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoliandini, inilah Yunis lengkapnya. Wakil Bupati Bintan Robi Kurniawan resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Bintan, menggantikan Apri Sujadi Bupati Bintan sebelumnya yang saat ini menjadi tahanan KPK. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmi menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penunjukan Wakil Bupati Bintan Robi Kurniawan sebagai pelaksana tugas Bupati Bintan pada Selasa 23 Agustus. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmi menunjuk Robi sebagai pelaksana tugas Bupati Bintan. Ansar menilai penyerahan SK tersebut harus segera diberikan untuk tetap menjalankan pemerintahan. Surat pelaksana tugas Bupati Bintan kepada Bapak Robi Kurniawan SPWK sehubungan dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Bapak Apri Sujadi, dan memang pelaksana tugas ini harus segera dilaksanakan dikarenakan tidak boleh ada hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meneruskan surat kondisi perkembangan Kabupaten Bintan kepada Menteri Dalam Negeri. Sesampainya surat tersebut, Mendagri pun menerbitkan surat terkait penunjukan Robi menjadi PLT Bupati Bintan. Ansar juga berharap pemerintah di Kabupaten Bintan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, usai ditunjuk sebagai PLT Bupati Bintan, Robi mengaku tidak ingin terburu-buru dalam memilih wakilnya. Bagi Robi, penunjukan wakil tersebut masih memerlukan proses yang panjang. Berkoordinasi juga dengan Pak Apri bagaimana kita bersama-sama ke depan. Nah, kemudian untuk terkait wakil, yaitu prosesnya masih panjang. Kita masih hormati dulu praduga tak bersalah. Kita masih menunggu, masih panjang lah proses itu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Hidup berdampingan dengan perkotaan tak lantas membuat kondisi Pulau Jalo menjadi lebih baik. Persoalan utama yang saat ini semakin dirasa oleh masyarakat Pulau Jalo yakni keterbatasan akses internet yang selama masa pandemi ini fasilitasnya semakin dibutuhkan. Meski berada di perbatasan antara Batam dan Karimun, Pulau Jalo memiliki persoalan yang tak kunjung rampung sejak beberapa waktu silam. Tokoh masyarakat Pulau Jalo Irman menyuarakan persoalan yang tak dapat ia pecahkan sendiri, yakni mengenai akses internet di pulaunya. Pulau Jalo yang berpenduduk sekitar 800 jiwa ini telah berulang kali meminta pemerintah Kota Batam agar dapat memfasilitasi pengadaan tower internet, termasuk saat musrembang berlangsung. Kondisi ini membuat para pelajar sekolah menengah atas di pulau tersebut kesulitan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Susah betul lah, Bu. Kadang-kadang anak-anak apalagi HP kayak gini kan. Di sini pelabuhan kadang-kadang naik atas bukit itu anak-anak. Untuk belajar itu. Kalau sekolah di sini? Kalau sekolah sini kan karena susah signal mau online kan sekolah kan. Makanya anak-anak itu belajar di rumah guru masing-masing. Nah, tapi di sini ada sekolah. ada sekolah, SD, SMP ada. SMA-nya? SMA nggak ada, SMA-nya di Pecung. Jadi anak sini jemberannya ke Pecung. Oh iya, Pecung. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamnudin, UTV mengabarkan. Badai Sitokin menjadi hangat diperbincangkan setelah artis Deddy Corbuzier mengumumkan dirinya positif COVID-19 dan sempat kritis karena serangan badai Sitokin tersebut.
Dalam tayangan video YouTube Close the Door Podcast yang berdurasi 38 menit bersama Dr. Gunawan, Deddy Corbuzier menjelaskan mengenai badai sitokin atau yang lebih dikenal dengan reaksi imun yang berlebihan. Kondisi ini ia alami saat dinyatakan positif COVID-19. From the beginning, saya ngurus keluarga yang pada saat itu keluarga itu hampir semua terkena COVID. Jadi saya ngurusin mereka semua, saya taking care, cari rumah sakit, cari obat dan sebagainya, dan kontak saya dengan mereka kontak terus-terusan. Dr. Gunawan yang merawat Deddy Corbuzier menjelaskan, badai sitokin terjadi akibat respon imun yang berlebihan, sehingga mengakibatkan peradangan. In reality, in teori, harusnya orang yang sehat tidak akan terjadi apa-apa. Harusnya. Tapi ada beberapa teori yang bilang orang yang sehat kadang-kadang respon imunnya berlebihan. Jadi dia itu makan virusnya, sel darah putih akan mengenali virusnya, kemudian dia makan. Waktu dia makan, virus itu sulit dibunuh, jadi dia bunuh diri sel darah putihnya. Waktu dia bunuh diri, dia pecah. Dia mengeluarkan zat peradangan. Itulah yang membuat peradangan yang berlebihan, kalau respon imunnya berlebihan. Dr. Gunawan menjelaskan, ketika SARS-CoV-2 memasuki tubuh, sel-sel darah putih akan merespon dengan memproduksi sitokin. Dikutip dari situs Allodoc, sitokin storm merupakan salah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi normal, sitokin membantu sistem imun berkoordinasi dengan baik dalam melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Namun jika diproduksi secara berlebihan, sitokin justru dapat menyebabkan kerusakan di dalam tubuh. Sebagian besar penderita COVID-19 yang mengalami badai sitokin mengalami demam dan sesak nafas, hingga membutuhkan alat bantu nafas atau ventilator. Kondisi ini biasanya terjadi sekitar 6-7 hari setelah gejala COVID-19 muncul. Secara umum, sesak nafas yang menyerang Deddy Corbuzier akibat badai sitokin, menyerang jaringan paru-paru dan pembuluh darah, alveoli atau kantung udara kecil di paru-paru, sehingga dipenuhi oleh cairan dan bisa menyebabkan kematian. Kafabihi, UTV mengabarkan. Di tengah krisis vaksin dunia, Indonesia justru kedatangan 5 juta vaksin jadi COVID-19 dengan jenis Sinovac di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 23 Agustus. Kedatangan vaksin tahap ke-42 tersebut membuat stok vaksin COVID-19 di Indonesia menjadi cukup aman. Indonesia kembali menerima tambahan vaksin jadi COVID-19 dengan jenis Sinovac pada Senin 23 Agustus. Hingga bulan Agustus 2021 ini, Indonesia telah menerima lebih dari 200 juta vaksin baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heri Pambudi menyatakan, di tengah krisis vaksin COVID-19 di dunia, mendapatkan vaksin bukan pekerjaan mudah. Maka usaha keras pemerintah Indonesia untuk mempertahankan ketersediaan vaksin patut untuk disyukuri. Adalah melalui pengoptimalan vaksin yang sudah tersedia. Juga percepatan program vaksinasi agar herd immunity bisa lebih cepat terbangun. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya telah menargetkan pemberian vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per hari. Hingga saat ini lebih dari 57 juta warga negara Indonesia telah menerima vaksinasi, dengan 31 juta diantaranya telah menerima vaksinasi dosis kedua. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Penyanyi jebolan Indonesia Idol Winda Fiskaria kerap mengedukasi para pengikutnya di media sosial Instagram mengenai pentingnya mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Meski rajin berbagi informasi mengenai vaksin COVID-19 bagi para ibu yang sedang menyusui, Winda juga mengaku takut saat akan disuntikan vaksin dosis pertama pada Senin 23 Agustus. Rajin berbagi informasi mengenai vaksin bagi ibu menyusui di kanal Instagramnya, Winda Fiska mempelopori vaksinasi COVID-19 untuk ibu menyusui yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pariwisata Nasional Kepri. Namun sayangnya pada saat akan divaksinasi pada Senin 23 Agustus tadi, kondisi tekanan darah ibu 3 anak ini kerap naik turun, seperti yang ia ceritakan pada Instagram story-nya.
Karena kondisi tensi yang naik turun, Winda akhirnya memilih untuk menunda vaksin COVID-19. Menurutnya, vaksinasi COVID-19 menjadi hal penting sehingga dapat membentuk imunitas tubuh. Dia juga mengajak ibu-ibu menyusui di Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, untuk tidak melewati program ini. Solusi untuk busui juga banyak banget kemarin yang DM ke aku. Apa serius itu busui? Karena memang beberapa di Jakarta juga, adekku juga untuk yang busui semua pada takut kan, mau vaksin takut gitu. Terus aman gak nih buat anak, karena nanti ke ASI dan lain-lain segala macam. Dan ternyata berkat adanya si Aspanas Kepri bikin untuk khusus untuk busui, dan kita juga memang di sini ada, aku lihat ada dokter-dokter segala macam semuanya. Jadi banyak busui-busui yang nggak takut gitu untuk pergi. Hingga saat ini masih banyak wanita yang sedang dalam masa menyusui khawatir untuk disuntikan vaksin COVID-19. Oleh karena itu, Winda berusaha untuk terus menyebarkan kabar baik mengenai keamanan vaksin COVID-19 bagi ibu menyusui saat ini. Dengan berjalannya acara vaksin massal ini, saya lihat di Kepri kan cukup tinggi ya. Kita berharap dengan acara vaksin ini semuanya udah terlaksana, ekonomi minimal untuk pariwisata lokal tuh bisa bangkit dulu nih. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali memakan korban. 2 orang pekerja proyek jembatan di Sungai Brasa, Kampung Tribun, Kabupaten Yahukimo ditemukan tewas terbakar Minggu 22 Agustus. Selama Agustus, KKB telah 3 kali melakukan aksi terornya dengan cara pembakaran dan pembunuhan. Peristiwa pembunuhan 2 orang pekerja proyek pembangunan jembatan di Sungai Brasa, Kampung Tribun, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua terjadi pada Minggu 22 Agustus kemarin sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Aksi teror yang diduga kuat dilakukan KKB ini menyebabkan 2 orang korban tewas dibakar di dalam bak mobil. 2 korban meninggal bernama Rinaldo Ratu Romo dan Denny Imam Pamuji. Saat ini kedua jenazah korban berada di RSUD DKI untuk dilakukan pemeriksaan medis. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Matius Devahiri pada Senin 23 Agustus di Jayapura telah memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua ke Yahukimo beserta tim penyidik untuk melakukan penyelidikan secara lengkap dan membantu Polres Yahukimo mengejar kelompok KKB tersebut. Kebakaran mobil, kita sedang mendalami dan tim sudah sampai di TKP. Lagi menunggu apakah ada terkait dengan kelompok itu. Kalau terkait tentunya kita lindas. Saya sudah kirim kekuatan ke sana. Saya minta bersabar untuk kita lakukan secara baik tanpa mudah-mudahan tidak ada ekses lain. Dan ini peristiwa sudah disayangkan. Dalam 3 pekan terakhir, KKB telah melancarkan aksinya sebanyak 3 kali, yakni pembakaran 3 unit rumah warga yang terjadi pada 16 dan 17 Agustus. Serta pembunuhan 2 orang pekerja pembangunan jembatan pada Minggu 22 Agustus. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. YouTuber Muhammad Kece dinilai Majelis Ulama Indonesia MUI telah menistakan agama Islam. Dalam video yang diunggahnya, ia kerap berceramah yang berisi ujaran kebencian dan menghina simbol agama. Muhammad Kece menuai banyak kecaman dari berbagai pihak usai mengunggah video ceramah yang dinilai menistakan agama. Dalam rekaman videonya, ia kerap berceramah yang berisi ujaran kebencian dan menghina simbol agama. Selain mengunggah ratusan video di kanal YouTube miliknya, ia juga aktif melakukan live streaming. Dalam unggahan video yang berjudul Kitab Kuning Membingungkan, Muhammad Kece membacakan sebuah ayat kemudian mencela artinya dengan kata-kata yang tak pantas. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Kece pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga, yang layak dipuji dan disembah. Kini ribuan komentar memenuhi konten YouTube milik Muhammad Kece. Beragam komentar disampaikan oleh warganet.
Dilansir dari MUI Digital, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas meminta kepolisian segera menindak Muhammad Kece. Bahkan setelah viral dan mendapat banyak laporan polisi, Muhammad Kece tetap percaya diri melakukan live streaming. Hari ini Senin 23 Agustus, Muhammad Kece juga melangsungkan siaran langsung dari kanal YouTube miliknya. Yuliandini, UTV, mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 17 peserta dari berbagai daerah mengikuti festival layang-layang khas Melayu di Pematang Johar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa wisata sawah di Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara punya cara sendiri untuk menarik wisatawan berkunjung ke daerah mereka. Salah satunya menggelar festival layang-layang khas Melayu pada Minggu 22 Agustus. Berbagai jenis dan bentuk layang-layang seperti layangan sari bulan, layangan tanduk, dan layangan paha ayam diterbangkan para peserta yang harus memiliki kekompakan dalam memainkannya. Kemampuan memprediksi arah angin harus dimiliki para peserta untuk dapat menerbangkan layang-layang berukuran jumbo tersebut. Kepala Desa Pematang Johar Sudarman menyatakan, selain untuk menarik wisatawan dan mendongkrak ekonomi kreatif masyarakat, festival layang-layang juga dilakukan untuk melestarikan budaya permainan lokal yang semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Para peserta datang dari pecinta layang-layang di berbagai daerah di Sumatera Utara, khususnya Medan dan Binjai, dan diwajibkan memenuhi protokol kesehatan. Salah satu upaya yang kita lakukan di wisata sawah ini adalah mengembangkan budaya-budaya tradisional atau permainan tradisional. Dan yang paling cocok yang kita lakukan di sawah ini adalah layang-layang, karena selain anginnya banyak, arealnya luas, tapi juga ini sebagai permainan tradisional yang mungkin sudah ditinggalkan oleh anak-anak kita. Saya dari kecil memang hobinya bermain layangan daripada tidak ada melestarikan perkembangan, karena menurut saya kan daripada kalau tahun-tahun sekarang orang tahunya mainnya online aja. Kalau sekarang di sini kita kan bisa kebersamaan kita ada gitu kan. Lalu menjunjung tinggi sportivitas juga di sini ada kan gitu kan. Gimana ya? Karena ini udah mulai punah, saya lihat di mana-mana pun jarang orang bermain layang-layang ini kan. Festival layang-layang khas Melayu ini memperebutkan hadiah jutaan rupiah dari panitia dan akan diagendakan rutin setiap tahun guna mendongkrak dunia pariwisata di Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.